Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama tim sukses. Alhamdulillah, wa syukurlah kami panjatkan puja puji syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Untuk malam hari ini tuh kita semua masih diberi kesehatan, keselamatan serta kelancaran. Dan buat saudara-saudaraku semua dimanapun kalian berada, kita semua hanya bisa mendoakan yang terbaik buat saudara-saudaraku semuanya. Buat saudara-saudaraku semuanya, kita hanya bisa mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas doa-doa kalian yang selalu sudah mendukung channel kami, sudah menyebut channel kami. Kita hanya bisa bilang banyak-banyak terima kasih karena kita semua itu tidak bisa membantu apa-apa ya Mas ya. Siap. Jadi hanya doalah yang terbaik, mudah-mudahan kalian semua itu selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan rezekinya selalu lancar. Amin. Iya. Banyak anak. Banyak anak. Iya. Anak siapa? Banyak anak banyak rezeki, Oh, Mas. iya, betul. Kan itu loh. Makanya- Makanya banyak anak dulu baru banyak rezeki. Oh, bar dang dana. Ada anak dan ngapur iki Mas. Sekolah kok iki ngapur. Kalau saya kan udah itu punya anak berapa itu? Ya itu kan sampean kan Yuyus Waya ya Mas. Oh iya. Kalau Mas saya Yanto kan baru belum. satu. Nah, nanti Mas Yanto kalau tambah lagi pasti ada rezekinya lagi. Iya, Amin ya, ya rabbal alamin. Saya pengen nambah 20 lagi, Mas. Nah, Masya itu Allah. lebih bagus. Iya. Ya, Ya kalau dikasih 20 kan masa kita nolak kan Iya. gitu. Itu kan sebuah amanah. Iya, mana titipan. Oh ya gini teman-teman ya, jadi kita itu tadi itu dapat laporan dari warga. Itu sih di sini kan ada jalan ini. Itu di sini ada jalan dan katanya itu setiap malam itu ada perempuan itu. Entah itu pokoknya warga itu nggak tahu. Katanya itu setiap malam ada penampakan perempuan di jalan ini. Dan setiap ada laki-laki yang lewat pasti dicegat. Dan motornya itu ditinggal di situ. Dan tiba-tiba laki-laki tersebut itu katanya udah ada di makam itu Mas, setiap pagi seperti itu. Dan tadi warga itu minta tolong sama kita untuk mencari sebenarnya itu apa gitu loh, sosok apa gitu. Karena kata warga itu seorang perempuan yang dilihat itu. Jadi untuk malam hari ini itu kita itu berusaha mencari sebenarnya sosok itu sebenarnya mau apa, tujuan dia itu apa. Ini langsung aja. Ya, Mas. Yang mana salah Mas? Oh. Ya, langsung. Siapa tahu itu kita asing gitu. Kalian kan masih suka sama jalan ini. Cuma tanya itu Bukan orang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Itu tuh depan tuh. Assalamualaikum. Mbak. Nggak tahu. Belum tahu. Dan katanya itu perempuan. Mas, Nah. aja, Mas. Iya tuh kakinya tuh, tangannya tuh. Coba kita tempat. Assalamualaikum. Mbak. Mbak. Assalamualaikum. Coba dilihat dari depan, Pak. Wah, kaget nanti. Gimana? Ngeri Mas, Pak. Bukain Mas wajahnya. Assalamualaikum, Mbak. Masukin biar enak diajak interaksi. Suruh jongkok aja, suruh jongkok. Siapa enggak, ini kami mau tanya dengan sampean Mbak. Iya. Bisa enggak kita apa itu interaksinya Sambil duduk ini kan enak. Nah, coba tuh. siapa? Jadi gini Mbak, kedatangan saya kemarin itu karena tadi teman saya itu yang sampai masukin tadinya ini tuh mendapatkan informasi dari warga-warga sini
katanya tuh di jalan ini kalau nggak salah ya mas. Sekitaran jalan ini. Sekitaran jalan ini tuh sering ada penampakan seorang perempuan. Apakah itu sampean mbak yang sering menampakkan diri di jalan sekitaran sini? Iya, emang kenapa? Apa tujuan kalian kesini? Ya itu katanya apa itu kalau ada apa ya orang yang lewat sini laki-laki terus dia itu melihat penampakan perempuan itu, nah tiba-tiba laki-laki itu tuh sadar itu langsung di apa itu di atas makam mbak. Apakah itu ulah sampean juga? Iya, emang kenapa? Terus tujuan kalian kesini tuh mau apa? Iya tadi saya udah ceritain itu mbak, saya kesini itu mau menguak misteri ini mbak. Nah terus sampean ngapain kok belin orang-orang Itu kayak bukan gitu? urusan kalian, lebih baik kalian pergi dari tempat ini. Ya tidak bisa seperti itu mbak, memang orang-orang yang lewat di jalan sini itu mempunyai salah apa dengan sampean? Kok sampean isengin sampai orang itu tidur di atas makam itu kenapa? Kalian tidak tahu permasalahan. Ya Pak, tak interogasi nih sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namamu siapa? Sita. Kita. Iya, Udah lama di sini? sudah setengah tahun. Setengah tahun. Iya, Kamu kenapa memilih tempat ini untuk tempat singgahmu? Emang nggak ada tempat lain? karena tempat ini dulu Hmm. para lelaki itu memperkosa saya di tempat ini Hmm. dan sampai saya meninggal. Hmm. Berarti terakhir kejadian waktu kamu sebelum meninggal itu kejadiannya di tempat ini? Iya, dan makanya saya selalu menampakkan hidup saya di jalan itu, menggoda para lelaki karena saya sering sekali sakit hati. Berarti apa yang kamu lakukan itu kayak wujud dendammu terhadap para pelaku yang dulu membuat kamu seperti Iya. ini? Setiap saya melihat laki-laki, saya akan dendam karena saya dulu pernah diperkosa para lelaki banyak sekali sampai saya meninggal. Makanya saya Lebih ke trauma. Trauma mas. benci lelaki. Setiap para lelaki pasti saya sirep sampai saya bawa ke makam saya. Oh berarti Iya, semua korban yang mengalami hal yang sama itu ulahmu juga. iya. Tapi sekarang gini, kalau memang persepsimu ya Mbak siapa tadi, Mbak Sita, Iya, semua laki-laki itu sama, semua laki-laki itu jahat, yang lewat di sini kamu sering ngerjain. Sekarang setuju nggak kalau misalkan ada seorang ibu yang membunuh bayinya sendiri karena dia benci seorang bayi? Sekarang tak tanya, apakah ibumu juga sama? Ibumu jahat apa enggak sama kamu? tidak. Nah, berarti apakah kamu mengatakan semua laki-laki yang lewat sini itu jahat semua seperti yang pelakunya itulah? Sekarang tak balik, apakah seorang ibu juga jahat semua? Tidak. Nah Tapi iya, tapi apa? semua laki-laki setahu saya sama saja. Nah, setahu saya ibu-ibu itu juga perempuan semua. Tapi dalam kasus yang seperti ini, itu saya kembalikan ke kamu. Makanya kalau misalkan kamu tadi dikasih tahu sama adikku, kamu jangan ganggu lagi, tapi kamu nggak mau, katanya itu urusan kamu, dan kamu beranggapan semua laki-laki yang lewat sini itu jahat sama kamu, terus itu kamu jadi pelampiasan apa dendammu, ya itu kan nggak bener. Karena selama hidup saya setiap laki-laki tahu saya itu sama saja semuanya. Bapak saya dulu juga sama ibu saya seperti itu. Apalagi setiap saya kenal laki-laki pasti dibuat sakit hati. Ya mungkin kamu belum bertemu dengan yang cocok. Iya. Kamu selalu bertemu dengan laki-laki yang seperti itu. Dan makanya setiap saya melihat laki-laki saya benci sekali. Iya,
itu kan traumamu, itu kan kejadian semasa hidupmu. Cuman yang jadi permasalahan, korbanmu selama ini itu bukan pelakumu, bukan orang yang dulu ngejahatin kamu. Iya mbak. Tapi menurut saya semua laki-laki itu sama saja. Biar habis semua laki-laki. Ya, itu enggak semuanya kok mbak, laki-laki seperti itu kan ya mas. Lebih baik kalian pergi dari tempat ini. Gak usah ganggu saya. Loh, saya nggak ganggu. Kan saya tanya dulu, kamu di sini udah berapa lama? Kan baru berapa tahun. Iya. Nah, terus kedatangan saya ke sini, saya takutnya nanti kalau misalkan ada laki-laki lain lagi yang lewat sini, nanti kamu ganggu juga nanti. Pasti. Karena saya setiap melihat laki-laki itu selalu sakit hati. Gini aja wes, biar kamu nggak ganggu laki-laki lagi ya, tak pindah di suatu tempat yang memang di situ tuh tidak ada laki-laki. Iya. Dan tidak dibuat untuk akses ataupun jalan lalu lalang laki-laki. Nah, dengan cara seperti itu kamu tidak tidak bertemu dengan laki-laki, kamu tidak timbul sakit hati dan tidak ada niatan kamu untuk njelin mereka. Biarin mereka lewat, biarin. Gimana? Emang kamu mau pindah saya kemana? Nanti ada suatu tempat di situ mungkin kamu bisa mendapatkan kehidupan yang baru, ketenangan yang lebih nyaman di situ. Terus mungkin kamu nanti bisa bertemu dengan sebangsamu di sana yang mungkin siapa tahu nanti ada jodoh juga kamu di sana. Kamu meninggal udah nikah belum? Belum. Umur berapa kamu meninggal? 18. 18. Iya. Berarti selisih tahun nih sama adikku ini. Enggak. Kamu 17 kan? Saya 17 mas. Iya, berarti 1 tahun lebih tua ini ya, masih umuran berarti. Ya, saya pindah aja ya, biar nggak ganggu orang lagi kamu. Iya. Apa kalian jamin kalau saya tinggal di sana nanti tenang? Saya senang. Saya tidak bisa menjamin, tapi kalau misalkan kamu setiap melihat cowok itu kamu merasa dendam, merasa sakit hati, terus timbullah niatan kamu untuk mengganggu manusia itu, insya Allah di sana tidak ada laki-laki. Ya kalau itu saya berani jamin. Tapi kalau misalkan kamu lebih tenang, lebih nyaman atau enggaknya di sana, saya nggak bisa jamin. Itu kan tergantung kamu merasakannya gimana di sana. Coba dulu di sana, jangan ganggu sini ya. Ya, saya akan mencoba. Ya, Ya. ya, tak pindah ya. Ya. Nah, pakai dulu deh, sebelum nanti dia balik. Iya mas. Mas pakai sih, pegangin dulu, pegangin. Saya pagerin dulu mas. Bedanya kalau misalkan udah dipagerin kan nanti dia nggak balik lagi. Yang nanti nggak balik sini lagi ya mas. Salah lagi kan kaum laki-laki. Iya, serba salah. Emang apa, Mas? Emang apa tuh? Laki-laki semua jahat. Jahat Oh. katanya. Siapa yang bilang? Saya barusan. Masa Mas nyantai bilang? Ya, Mas, Iya, semua laki-laki itu jahat, Mas. iya, jahat. Kalau baik, Ah. saya nikahnya nggak sama perempuan, sama laki-laki, Mas. Iya. Makanya dengan adanya bukti saya nikah dengan perempuan, Oh. karena laki-laki itu jahat, Mas. Oh, Makanya iya. jangan pernah nikah sama laki-laki deh. Betul. Eh? bener. Sampai nikahnya sama laki-laki sama perempuan. Ya. Ya perempuan lah. Lambin nih. Mas, laki-laki apa perempuan? Ya. Iya, makanya saya nggak pernah suka sama laki-laki, Mas. Iya, Oh, karena laki-laki itu Ya jahat. bener. Jahat, Mas, Jahat. laki-laki. Yakin. Mendingan nikah sama perempuan, Mas. Iya. Ya sih lanjut yuk.